Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Idin Nafida Nurnisari, NIM 2019-2091. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hak kekayaan intelektual. Di dalam pengertiannya itu sendiri, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk masyarakat. Nah, dalam ilmu hukumnya, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan, khususnya hukum benda, yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud, yang bersifat imaterial. Maka, pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual atau HKI atau hak milik intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights atau Geistiges Eigentum dalam bahasa Jermannya ya. Istilahnya atau terminologi hak kekayaan intelektual digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Dasar hukum hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu membahas tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Nah, di Indonesia ini melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membedakan HKI menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Kita akan membahas keduanya ya, secara singkat. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya ciptanya, mulai dari mengumumkan, memperbanyak, dan bahkan memberi izin pihak lain untuk menggunakan karyanya. Jenis ini bisa dibilang memiliki ruang lingkup objek dilindungi dengan cakupan paling luas. Hal ini karena program komputer, ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra juga masuk di dalamnya. Contoh nyatanya dari produk ya, yang ciptaannya dilindungi oleh hak cipta adalah seni batik, lagu atau musik, drama, tarian, arsitektur, peta, fotografi, alat peraga, buku, program, komputer, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi satu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya ya, yaitu meliputi paten, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, yang terakhir indikasi biografis. Nah, paten itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi.
Merek adalah tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Desain tata letak sirkuit terpadu, suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Nah, rahasia dagang adalah informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Yang terakhir adalah indikasi geografis. Untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjuk daerah asal suatu barang atau jasa. HKI juga mempunyai simbol-simbol, yaitu semua karya yang sudah terdaftar HKI-nya memiliki simbol-simbol khusus. Simbol-simbol ini bisa Anda lihat dengan mudah di dekat nama produk yang ada di pasaran. Nah, apa saja sih simbol-simbol tersebut? Nah, ini kita bisa lihat ya, yaitu ada TM atau trademark. Simbol pertama adalah TM yang menjadi tanda untuk merek dagang. Jika Anda melihat simbol ini, maka artinya produk atau merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan masa HKI ataupun proses pengajuan kepemilikan. Yang kedua, SM atau Service Mark. Simbol ini merupakan simbol dari kepemilikan HKI yang digunakan untuk menandai suara-suara tertentu. Contohnya yaitu adalah beberapa suara unik yang terdapat dalam suatu film. Suara ini unik, tidak bisa digunakan di film lain tanpa seizin pemiliknya. Kemudian R, Registered Mark. Jika suatu produk atau merek memiliki tanda ini, maka artinya mereka sudah terdaftar HKI-nya. Yang terakhir C, Copyright. Simbol ini terakhir untuk menunjukkan kepemilikan hak cipta atau biasa disebut copyright. Jadi, siapapun yang ingin melakukan pempublikasian terhadap karya ini harus mencantumkan nama pemilik hak cipta. Fungsi dan tujuan HKI. Nah, kita ambil kesimpulan aja ya, fungsi dan tujuannya. Nah, antara lain yaitu yang pertama sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang tergantung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HKI milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual karena dengan adanya HKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Yang terakhir dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Kemudian kenapa sih pentingnya HKI bagi perusahaan? Nah, saat Anda pergi ke pusat mall atau pasar di Indonesia ya, jujur saja pasti banyak produk hajatan atau kaldu yang dijual yang berupa kaset atau CD musik dan film hingga produk-produk fashion milik brand ternama dan lain-lain sebagainya. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa perlindungan HKI di Indonesia menjadi persoalan yang serius. Barang-barang bajakan masih bisa dijual dengan bebas tanpa ada tindakan dari penegak hukum. Nah, beberapa orang mungkin berpikir ya, bahwa pemilik HKI tidak akan menderita kerugian dengan adanya produk bajakan di pasaran. Mungkin dia berpikir orang-orang tersebut mungkin dia udah kaya ya, bahkan mungkin mereka menganggap produk
bajakan yang mereka jual mampu membantu mengenalkan brand tersebut ke pasar. Tapi Anda harus tahu, pemikiran inilah tidak bagusnya, tidak tepat. Terlepas dari perbedaan kualitas produk yang dijual, produk bajakan atau KW ini juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi pemilik HKI atau pemilik perusahaan tersebut. Nah, pada dasarnya perlindungan hak KW itu sangatlah penting bagi perusahaan karena yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap cipta dan karya ciptaannya. Jika perusahaan Anda mendaftar suatu karya HKI, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Anda sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HKI. Pendaftaran hak cipta ke HKI juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal, seperti tadi ya, bajakan. Dengan begini, maka pihak lain bisa lebih mudah hati-hati untuk tidak mencopot karya orang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual. Sebenarnya banyak manfaat perlindungan HKI, yaitu kita sebutkan saja ya. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta, inventor, dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya. Yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor. Yang ketiga, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Yang keempat, mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, etnik, dan budaya, serta kekayaan di bidang seni, sastra, dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya, yaitu memerlukan perlindungan HKI yang lahir dan keanekaragaman tersebut ya, gitu. Kemudian penyelesaian masalah dalam HKI. Nah, penyelesaian sengketa beberapa jenis kekayaan intelektual diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ya. Yang pertama, secara penyelesaian sengketa hak cipta. Nah, di dalam pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Dalam pasal ini ya, diterangkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Sedangkan yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Yang kedua, penyelesaian sengketa paten. Penyelesaian sengketa paten selain melalui pengadilan niaga juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang ketiga, penyelesaian sengketa merek dan indikasi geografis. Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian yang keempat, penyelesaian sengketa desain industri. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri ya,
Itu mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian yang kelima, penyelesaian sengketa desain tata letak sirkuit terpadu. Di dalam pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa rahasia dagang. Nah, di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan negeri, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tata cara gugatan telah diatur dalam masing-masing peraturan terkait kekayaan intelektual yang dituju ya. Kami ambil contoh salah satunya adalah tata cara gugatan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam pasal 1-101 Undang-Undang Hak Cipta. Nanti bisa dibuka ya undang-undangnya. Baik. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan materi yang saya jelaskan ya. Semoga rekan-rekan bisa memahami atas apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.